Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan salam sejahtera bagi seluruh adik-adik kelas 10 SMA MIPA 2 SMA Negeri 22 Jakarta. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dari bab pertama pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yakni nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum itu, sebelum untuk mempelajari materi ini lebih lanjut, nantinya saya ingin menanyakan gitu dan juga memberikan penugasan kepada teman-teman mengenai konsepsi apa sih pendapat teman-teman mengenai negara dan kekuasaan dan juga bagaimana hubungan dari negara dan juga kekuasaan dan juga sistem pemerintahan. Untuk itu, untuk memantik penugasnya nanti akan saya berikan, kita akan membedah nilai Pancasila ini dalam sub pembahasan yang pertama, yakni sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui gitu ya, dari definisi dari kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikendaki. Gitu. Nah, sementara kekuasaan negara itu kewenangan gitu atau hak prerogatif negara untuk mengatur gitu seluruh rakyat, seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di dalamnya guna mencapai keadilan, kemakmuran, keteraturan, dan yang paling penting lagi kesejahteraan. Jadi kalau misalkan kekuasaan secara umumnya itu kemampuan seseorang atau beberapa pihak terhadap perilaku atau menghendaki tindakan orang lain gitu. Sementara kekuasaan negara itu kewenangan gitu. Kewenangan, bentuknya bisa berubah kebijakan dan lain sebagainya. Gitu. Lalu setelah definisi kekuasaan, kita beralih gitu teman-teman mengenai apa sih kekuasaan negara gitu menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari salah satu tokoh politik gitu ya, itu John Locke gitu. John Locke itu membagi gitu kekuasaan negara menjadi tiga hal. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan federatif gitu. Nah, kekuasaan legislatif itu apa sih? Kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan atau hak kewenangan negara atau suatu lembaga pemerintahan untuk membentuk suatu undang-undang atau regulasi. Sementara kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk pelaksanaan undang-undang eksekutif atau biasa kita sebut eksekutor pelaksana yang terjun langsung untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Lalu berikutnya ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk pelaksanaan hubungan luar negeri. Gitu. Jadi kalau di John Locke itu untuk kekuasaan yang ketiga itu bukan yudikatif ya, itu nanti ada di tokoh yang berbeda gitu. Berikutnya, kalau menurut Montesquieu sendiri ini menjelaskan mengenai konseptus trias politica gitu. Bagaimana kekuasaan negara ini idealnya itu terdapat tiga gitu. Yang pertama ada kekuasaan legislatif yang tadi ini hampir sama seperti John Locke gitu. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu ada kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang yang hampir sama. Yang terakhir perbedaannya ada di federatif dan yudikatif. Kalau bagi trias politica John Locke, gitu, yudikatif itu merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang gitu, mengadili, menjaksakan setiap pelanggaran atau terjadinya kelalaian kesewenang-wenangan perundang-undangan. Gitu. Jadi terdapat perbedaan di bagian terakhir gitu. Setelah kita tahu nih teman-teman mengenai konsep pembagian kekuasaan gitu, dua para ahli yaitu John Locke dan Montesquieu, bagaimana sih pembagian kekuasaan sendiri di Indonesia gitu. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri itu hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu atau konsepsusnya itu trias politica gitu. Nah, di Indonesia itu terbagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling bersinergi juga berkoordinasi satu sama lain. Gitu. Jadi ketiga elemen ini atau ketiga kekuasaan ini itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Dan juga di Indonesia itu kekuasaan negara Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara horizontal dan kedua vertikal gitu. Apa sih horizontal kekuasaan itu? Jadi kekuasaan secara horizontal itu pembagian menurut fungsi lembaga gitu, fungsinya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Kalau misalkan di sini kalau misalnya merujuk pada dasar konstitusi negara Republik Indonesia gitu, Undang-Undang Dasar 1445, ada terdapat klasifikasi pembagian gitu. Pada kekuasaan yang konstitutif atau meregulasi suatu undang-undang dasar itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang tertera pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Lalu untuk pembagian fungsional kekuasaan eksekutif itu menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan itu terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, kekuasaan yudikatif atau penegakan hukum, penyelenggaraan peradilan, Majelis Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, itu terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan terdapat lagi kekuasaan inspektif gitu. Nah, kekuasaan inspektif ini kok beda sih Pak dari yudikatif? Dan ini ranahnya itu pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, atau bisa disebut juga kalau di Indonesia itu lembaganya bernama BPK. Dan ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir ada kekuasaan moneter gitu, atau menetapkan, melaksanakan, menjaga kelancaran sistem pembayaran, nilai tukar rupiah dan lain-lain. Lembaga yang terkait dalam hal ini itu Bank Indonesia. Ini pasal 23 UUD 1945. Teman-teman dalam mempelajari PPKN ini, kenapa harus sering membuka pasal Undang-Undang Dasar 1945 agar teman-teman ini menjadi warga negara yang mengetahui hukum gitu. Teman-teman mengetahui konstitusi sehingga nantinya teman-teman lebih memahami gitu konsensus bagaimana menjadi warga negara yang baik. Gitu. Lalu setelah horizontal tadi, di sini juga dijelaskan mengenai vertical division of power gitu, pembagian kekuasaan secara vertikal gitu. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu ada berdasarkan tingkatan gitu. Ini merujuk pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara yang berikutnya itu ada pembagian kekuasaan berdasarkan asas desentralisasi. Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bedanya apa sih pembagian kekuasaan antara vertikal dengan horizontal? Kalau misalkan kita lihat gitu, vertikal ini lebih kepada suatu wilayah gitu, pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah. Kalau misalkan tadi sebagai lembaga gitu, fungsi lembaga, kalau misalkan ini daerah gitu. Nah, kenapa ada fungsi daerahnya di sini, ada asas desentralisasi gitu, di mana kalau misalkan teman-teman perdalam lagi, Indonesia itu kan berbagai provinsi ya kan. Nah, di provinsi-provinsi itu juga terdapat kepala daerah gitu, atau gubernur, bupati, kecamatan dan lain-lain. Terutama lingkup gubernur ya, lingkup provinsi, di mana di sini dalam asas desentralisasi pemerintah pusat gitu memberikan hak otonomi daerah untuk wilayah-wilayah daerah mengatur wilayahnya sendiri gitu. Jadi di sini adalah salah satu wujud konkret dari pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, mungkin di sini kita sudah sampai di penghujung materi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Lalu berikutnya saya menugaskan kepada teman-teman semua untuk mencari tahu gitu, apa itu hubungan antara negara dan juga kekuasaan gitu. Bagaimana sih pola interaksi antara negara dan kekuasaan? Kok bisa negara itu ada orang-orang yang berkuasa gitu, ada sistem pemerintahannya. Dan penugasan ini teman-teman diskusikan secara berkelompok. Dibentuk satu kelompok itu 5 orang ya. Nanti minggu depan teman-teman presentasikan gitu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman kelas 10 MIPA 2 selalu dalam keadaan sehat sentosa dan selalu bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.